Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, dan supaya kamu mengagungkan Allah, karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Karena itu hendaklah mereka menyambut seruanku
dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu senantiasa mengkhianati dirimu sendiri, lalu Dia kembali kepadamu dengan kasih sayang dan Dia memperbaiki kesalahanmu. Maka sekarang bercampurlah dengan mereka dan carilah apa yang ditentukan Allah bagimu, dan makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan janganlah kamu bercampur dengan mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid-masjid. Inilah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukumnya bagi manusia, supaya mereka terpelihara dari segala keburukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap lancar menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Selamat datang di program Ramadan bersama Amir, sebuah persembahan spesial dari MTA Indonesia untuk menemani Anda semua selama bulan Ramadan ini. Di program ini, kita akan menggali lebih dalam tentang keistimewaan bulan Ramadan, sekaligus mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber istimewa kita, Maulana Mirajuddin Syahid, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya, Irfan Hafidhur Rahman, mari kita sapa kembali narasumber kita, Bapak Amir Nasional. Assalamualaikum Pak Amir, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, masih semangat puasanya Pak? Alhamdulillah. Masih, ya. Itu harus semangat ya. Semangat ya, baik jazakallah. Baik Pak Amir, di episode kali ini kita akan membahas tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, seperti biasa saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nanti mohon Pak Amir bisa memberikan jawaban. Jadi pertanyaan pertama, apa saja Pak ibadah-ibadah yang dianjurkan selama bulan Ramadan ini? Ya. Baiklah, mengenai apa saja ibadah-ibadah yang dianjurkan selama bulan Ramadan ya. Bagaimana yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap puasa, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi itu adalah merupakan satu hadiahnya ya dari Allah Ta'ala apabila kita mengerjakan puasa dengan mengharapkan ya, yang disertai dengan keimanan yang murni dan kemudian mengharapkan balasan atau ridho Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Yaitu di antara lain kan kita menahan diri dari makan, minum, dan juga tentunya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menahan hawa nafsu dari fajar hingga maghrib. Kemudian meningkatkan kesabaran dan ketakwaan sebagaimana yang juga telah diperintahkan Al-Quran ya, itu la'allakum tattaqun gitu ya. Takwa. Nah ini juga takwa harus sedikit dibahas ya. Takwa menurut Hajat Umar ya atau sahabat yang lain, bahwa takwa itu adalah artinya ketika kita berjalan di mana di kanan kiri kita atau di jalan itu sendiri banyak duri, kemudian kita berjalan dengan hati-hati di jalan itu, kemudian kita tidak tersentuh duri-duri itu, maka itu artinya takwa. Dalam kehidupan ini juga banyak duri ya.
Duri-duri akan mencelakakan iman kita. Kalau kita hati-hati, tentu yang dilatih dalam bulan puasa ini, kita dilatih supaya hati-hati dalam kehidupan kita ini, jangan sampai kita kena duri-duri yang mencelakakan iman kita. Maka itu takwa artinya. Akan selamat. Ya. Akan selamat ya. Takwa juga nih, takut kena duri-duri itu sehingga kita bisa berdosa. Sehingga iman kita tercelaka gitu. Atau cacat begitu kena duri-duri itu. Itulah namanya takwa. Maka bulan suci Ramadan adalah satu bulan yang berlatih untuk berselamat dari duri-duri yang akan mencelakakan iman kita atau keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu di antara lain. Kemudian di samping kita sholat wajib ya. Sholat wajib, sholat taraweh, ada sholat tarawehnya ya. Ada apa namanya baca Al-Qur'an dan sebagainya. Itu yang selama bulan suci Ramadan. Jadi sholat itu sendiri memang sangat khusyuk ya tentunya, untuk ditingkatkan yang biasanya nggak khusyuk jadi khusyuk tentunya ya. Gitu. Karena sholat itu sendiri merupakan apa namanya as-sholatu mi'rajul lil mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Karena apa dikatakan mi'rajul lil mu'minin? Karena Rasulullah SAW walaupun sebelumnya beliau udah sholat, dibakukannya perintah sholat ya, itu waktu mi'raj. Membawa bekal dari mi'raj Rasulullah itu ke dunia ini, ke manusia ini adalah membawa perintah sholat. Maka sholat itu artinya mi'rajul lil mu'minin. Artinya suatu peristiwa mi'rajnya orang yang beriman pada Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala. Peristiwa pertemuannya dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini kita latih bahwa kita dalam sholat kita sedang mi'raj, sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sedang tahajud atau tarawih lainnya. Kemudian sisi lain kita juga memang bulan suci Ramadan ini amalan-amalan yang kita lakukan membaca Al-Qur'an. Nah, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa segala petunjuk ya, apapun itu ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Baik untuk kepentingan kita dunia ini dan juga untuk kepentingan di akhirat nanti. Karena bagaimana doa kita setiap hari-hari ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia ya, maupun di kelak hari akhirat nanti, dan diselamatkan dari api neraka. Jadi semuanya untuk mendapatkan kebaikan di dunia ada petunjuk Al-Qur'an. Untuk kebaikan di akhirat juga ada di Al-Qur'an. Diselamatkan dari api juga, api neraka ada juga di Al-Qur'an. Jadi dalam bulan suci Ramadan kita renungkan itu, dilatih segalanya untuk itu. Ya, salah satunya gitu. Kemudian sedekah dan zakat ya. Ini juga di bulan suci Ramadan juga Rasulullah SAW itu bagaikan deras angin yang deras ya dalam sedekah dalam suci Ramadan itu. Jadi di situ adalah mencerminkan sifat Allah Ta'ala Rahman, sifat Rahman, pemberi yang memberikan. Jadi Allah Ta'ala beliau memperlihatkan, mengamalkan, mencontohkan pada umat manusia ini bahwa kita harus berbagi ya, kepada sesama kita. Ya. Jangan pelit gitu. Jadi kalau mencerminkan orang pelit, ya puasanya nggak seperti nggak merenungkan sifat Allah Ta'ala yang Rahman itu. Tidak merenungkan bagaimana Rasulullah juga sifat Rahman. Jadi kita mengakui umat Nabi Muhammad tapi kita pelit. Ya tidak sesuai dengan contohnya Nabi Muhammad SAW dong ya. Kalau kita memang mengaku umat Rasulullah, ikutilah cara beliau memberikan sedekah ataupun zakat dan sebagainya di bulan suci Ramadan khusus. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah suatu latihan yang khusus ya, untuk mengamalkan apapun yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah di antara sedekah di antaranya. Iya. Ya menarik Pak. Tadi Bapak singgung masalah satu tarawih Pak ya. Iya. Tarawih yang memang khusus ada di bulan Ramadan. Iya. Nah, ini mengapa Pak salat tarawih ini bisa menjadi ciri khas dari bulan Ramadan? Ya, memang sih sebetulnya tahajud ya. Salat malam namanya. Salat malam. Karena itu udah malam ya, jadi salat malam juga namanya. Ya, memang sih zaman Rasulullah itu kan tahajud namanya. Tahajud Umar karena banyak perangan dan terlalu sibuk sekali, banyak sahabat yang capek ya. Maka banyak yang luput dari tahajud juga kadang-kadang karena capeknya. Maka diajukanlah supaya nggak hilang dari keberkatan tahajud itu sendiri. Maka diajukanlah ke depan ya sebelum tidur ya. Itu dadakannya supaya tahajud yang tahajud malam itu tidak hilang keberkatannya, diajukan jadi tarawih. Iya.
Dan tahajud itu nafilah. Aqimis sholat Quran al-fajr. Nah, Quran al-fajr kana manhun. Wa minal laili fatahajjat bi nafilah. Jadi merupakan amalan yang sunnah yang luar biasa kan di sisi Allah Taala itu apa namanya pahalanya gitu. Nafilah ya. Asa bukan maqama mahmuda yang akan mendapatkan derajat yang mahmud yang tinggi, yang terpuji ya. Asa bukan maqama mahmuda itu. Jadi sholat tarawih itu sholat tahajud yang dimajukan tempatnya, waktunya Pak ya. Tapi tidak juga artinya kalau sudah tarawih boleh saja tahajud lagi. Ya. Itu tergantung fisik seseorang. Ya, betul. Maka Islam memiliki kebijakan zaman Haji Umar adalah supaya karena begitu sibuknya para sahabat itu ya dalam penghidupan Islam dan jihad dan sebagainya, maka itu jangan sampai hilang keberkatan tahajud ini, maka dalam suci bulan Ramadan khususnya diajukanlah ke depan sebelum tidur. Iya. Kita lihat ada banyak perbedaan rakaat Pak di salat tarawih. Ada yang 8, ada yang 20 gitu ya. Dan juga kalau kita lihat fenomena yang terjadi itu kan ada salat tarawih yang sangat cepat sekali Pak dilakukan Pak. Bisa jadi hanya dalam sekian menit, 5 menit atau bahkan kurang dari itu sudah selesai salatnya Pak. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pendapatnya Pak tentang fenomena itu. Kita menghadap seorang raja, wujud raja yang agung, ya, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam semesta. Masa kita buru-buru menghadap Tuhan yang Maha Esa ya, Tuhan kita sendiri. Ya kita harus khidmat, penuh pengabdian, penuh sujud, penuh syukur ya, dan penuh hormat ya. Kalau gitu nggak hormat dong. Kita menghadap presiden aja harus hormat ya. Raja, apalagi menghadap Allah Taala. Salat itu adalah sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu harus tertib, harus di soal rakaat itu ada yang memang banyak ya, ada yang 20, ada yang lebih. Tapi kebanyakan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah 8 rakaat. Dan kemudian kalau ditambah dengan witirnya jadi 11 umumnya ya. Tapi yang umum 20, umum berapa 23 ya nggak ada masalah. Itu ada pernah terjadi, cuman jarang terjadi. Yang penting kita jangan menyalahkan yang 8, jangan yang ini. Silakan aja. Semuanya masing-masing. Ya, yang kuat. Bahkan di dalam sekarang ini dalam jemaat sendiri itu yang dicontohkan waktu saya di Rabuah dulu, dalam bulan suci Ramadan itu imam itu 1 juz 1 malam. 1 juz 1 malam ya. Satu malam, satu ruku. Satu rakaat maksudnya. 1 juz 1 itu 1 tarawih. 1 tarawih. Oh. 1 juz. Jadi 30 hari itu 30 juz. Itu bagi yang kuat. Ada tempat yang kuat ya, kita ingin ini juga mendengar Al-Quran penuh satu ini oleh imam ya. Tapi nggak kuat, ada surah juga, ada masjid kecil yang atau masjid lain yang memang pendek-pendek bacaannya. Bagi orang tua mungkin, bagi yang tidak kuat ya, bagi anak-anak. Nah itu ada juga kebijakan itu. Jadi di pusat, di Rabuah seperti itu. Sekarang pun kita di Parung udah mulai ya. Iya, di Parung juga sudah mulai ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, satu lagi Pak tentang masalah ibadah juga yang memang khusus ada di bulan Ramadan yaitu itikaf Pak. Iya. Memang itikaf ini hanya ada dalam tanda kutip ya di bulan Ramadan secara khusus ya. Bapak bisa mungkin menjelaskan apa definisi itikaf dan bagaimana sebenarnya praktiknya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Ya. Memang di dalam satu riwayat, ini banyak sih ya mengenai hadis tentang itikaf. Tapi saya ingin menjelaskan itikaf yang khusus yang ada riwayat tersendiri. Yaitu Rasulullah SAW ketika melakukan itikaf adalah untuk mencari Lailatul Qadar atau untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah Lailatul yang menentukan, ya, menakdirkan ya. Dan Lailatul Qadar itu sendiri kalau turun itu inna anjalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya begitu. Kalau mendapatkan itu dari seseorang. Nah, tapi ini kita nggak tahu apa sebetulnya. Ya. Rasulullah sendiri ketika beliau dalam itikaf keluar masjid mau menjelaskan. Ya. Setelah tengah-tengah itikaf itu menjelaskan kepada sahabat tentang apa yang disebut Lailatul Qadar itu. Ketika beliau mau menjelaskan kepada para sahabat, ya, orang-orang yang sekitar masjid, itu ada orang muslim yang sedang bertengkar. Di dalam hadis yang dijelaskan. Kata Rasulullah, karena tadinya saya akan menjelaskan apa itu Lailatul Qadar. Ya.
Tapi karena kalian bertengkar, hilanglah di ingatanku. Semuanya katanya. Oleh karena carilah di malam 10 malam terakhir bulan suci Ramadan untuk Lailatul Qadar itu. Nah itu, inilah barangkali contoh bagi kita, sesama kita muslim khususnya, apalagi sesama Ahmadi, jangan bertengkar. Iya. Kalau bertengkar nggak ada berkatnya. Nggak berkatnya, Nggak ada kebenaran apa agamanya bagi dia atau keimanannya bagi dia. Janganlah supaya jangan kalau ada perselisihan ya cepat itu kita berdamai, kita islah secepatnya, saling memaafkan satu sama lain, selesai. Jangan berpanjang-panjang sampai mati di bawah itu apa dendamnya itu. Nah itu nanti berkatnya nggak ada. Orang berkata di Lailatul nggak akan dapat Lailatul Qadar kalau seperti itu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kita itu supaya kita betul-betul menjadi yang bertakwa tadi. Betul. Tadi takwa sudah saya jelaskan sebelumnya kan begitu. Itulah Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar itu sendiri merupakan petunjuk dari Allah Ta'ala. Memang berbagai riwayat ya, berbagai riwayat macam-macam pengalaman setiap orang berbeda-beda. Karena itu merupakan gaib juga artinya, petunjuk bagi setiap orang yang berbeda-beda sesuai dengan fitratnya atau kondisinya. Satu contoh misalnya ya, maaf ini, dulu di Jemaat Lenteng Agung ada namanya Nasaruddin, beliau adalah waktu itu sebagai ketua Hudam. Nah zaman itu adalah zaman judi di DKI. Zaman judi waktu itu. Banyak main judi, macam-macam tuh judi itu. Ada wahweh, ada apalah itu. Dulu ada bola, ada apalah, banyak pokoknya. Nah banyak anggota kita yang terlibat juga. Nah beliau berdoa sama Allah Ta'ala, ya Allah gimana caranya mencegah ini. Saya mau itikaf, mau berdoa sama Allah Ta'ala supaya orang kita tidak terlibat dalam judi. Nah dalam itikaf itu ya, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dalam malam-malam ganjil kebetulan. Dia dalam itikaf itu melihat, dia dibawa oleh seseorang satu tempat. Nah ketika itu dibawa ke orang yang diikat itunya, badannya di satu tiang ya. Oleh tabang itu mengalir lidahnya itu. Ini bercak-bercak ininya, apa namanya, wajahnya. Dijelaskan oleh yang membawa orang beliau itu, inilah orang yang suka main judi. Oh. Melet gitu. Kemudian dia dibawa lagi ke tempat lain. Ada orang yang gaur kuburan, menggali kuburan itu, pakai tangannya gitu. Dia takut rupanya, nggak kuat melihat itu, ketakutan karena sendirian di itikaf di masjid. Langsung bangun, langsung gulung tikar, langsung pulang. Nggak jadi itu apa yang dimaksud. Jadi nggak selesai itu itikafnya. Itu diantaranya seperti itu ya. Dan ada hal lain juga yang ada yang memang gambar gembira ada juga ya. Tergantung situasi apa yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala itu petunjuknya bagi kehidupan dia masa depan. Seperti saya juga dengan Allah Ta'ala ya pernah juga itikaf beberapa kali ya pernah ya dialamatkan saya akan sekolah di Jamiah. Walaupun itu saya masih STM ya, tapi waktu itikaf gambarannya akan sekolah ke Jamiah kan nggak match ya. Nggak match ya. Pendidikan saya waktu itu. Tapi alhamdulillah saya jadi membalik kan. Itu dialamatkannya atau diberitahukannya waktu itikaf. Itu namanya petunjuk ya. Jadi itikaf itu penting kalau menurut saya untuk kita minta petunjuk Allah Ta'ala untuk kehidupan kita. Kalau dikabulkan atau dikasih mimpi atau lain sebagainya itu mudah-mudahan itu salah satu juga mungkin Lailatul Qadar bagi setiap orang. Tapi ada juga satu riwayat menjelaskan bahwa kalau katanya itu Lailatul Qadar turun maka semuanya berhenti. Sungai berhenti sejenak. Semuanya berhenti sejenak ya, geraknya itu berhenti. Artinya apa? Itu hanya merupakan suatu isyarat bahwa alam semesta itu adalah tunduk pada Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Kalau berhenti kan yang berhenti, kalau bergerak ya bergerak. Yusabihu lahu ma fis samawati wal ardh, bahwa langit dan bumi bertasbih pada Allah Ta'ala. Maksudnya semua alam semesta ini adalah tergantung kepada izin atau perintah Allah Ta'ala geraknya. Itu diantaranya. Nah, itikaf ini kan kalau kita lihat ada sedikit perbedaan Pak yang kita lakukan di jemaat dengan yang di non jemaat Pak ya. Kalau jemaat kan memang memusatkan pikiran waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Betul. Sedangkan kalau di GAIR kita lihat itikaf itu bisa kapan saja, 1 hari, 2 hari di masjid, kemudian pulang gitu. Sebenarnya bagaimana Pak? Ada juga riwayat itu. Ada seperti itu ya. Ada riwayat itu. Kalau katanya awal-awal nggak ada kesempatan waktu, di akhir pun bisa. Di akhir pun bisa ya. Bisa boleh saja kesempatan itu, tidak dilarang, boleh saja itu kan ibadah ya. Iya. Kalau di awal-awal itu nggak ada kesempatan mungkin karena waktu, karena kerja dan sebagainya, mau di akhir juga nggak apa-apa. Iya. Itu adalah baik juga gitu. Nggak ada apa-apa ya.
Lalu ada hal-hal khusus nggak Pak yang harus dilakukan ketika itikaf Pak? Ya tentu itikaf itu kan ibadah khusus yang fokus pada ibadah pada Allah Ta'ala, baca Al-Quran, istighfar, baca sholawat, pokoknya peribadahan, cara beribadahan kita lakukan di situ. Ya. Bahkan mungkin surat-surat nafal lainnya dilakukan dalam itu. Dia fokus kita menghadap Allah Ta'ala itu beribadah. Tadi mungkin saya sedikit ingin lebih mendapatkan kisah dari Bapak ya, tentang pengalaman menarik Bapak ketika itikaf Pak. Tadi kan Bapak bilang mendapatkan mimpi ketika itikaf untuk masuk jamiah Pak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi Pak gimana Mas sebenarnya pengalaman Bapak ketika Iya, waktu itu saya masih di Solo STM ya, kelas 2. Saya itikaf sendiri di Masjid Lenteng Agung ya, di Masjid Jemaat. Nah kemudian saya dalam pas malam-malam itu ganjil dikatakannya. Kemudian saya tuh masuk ke satu sekolah. Itu bagus sekali sekolah itu. Kemudian tapi kanan kiri saya itu wanita cantik dua-duanya. Mengapit saya itu. Iya. Terus pelajarannya bagus itu ya. Bahkan guru-gurunya juga sangat menarik gitu kan. Nah sudah gitu saya bangun kan, terus saya tanyakan setelah itu kepada ketua jemaat namanya Haji Saban. Haji Saban, ketua jemaat Lenteng Agung, kata beliau kalau wanita cantik itu adalah agama. Itu lambangnya katanya, tawilnya. Jadi kelihatannya kamu nanti akan sekolah agama katanya, yang sangat bagus sekali. Saya juga nggak tahu agama di mana sekolah agama itu kan. Ternyata setelah saya masuk jamiah udah mengerti itu rupanya yang dimaksud adalah masuk jamiah. Wanita cantik itu agama ya? Agama, cantik itu. Itulah isyarat saya akan jadi membalik masuk jamiah dulu. Masya Allah. Jazakallah Pak Amir atas penjelasannya dan juga jawabannya. Berikutnya kita punya beberapa video Pak Amir yang datang dari para pemirsa MTA di seluruh Indonesia. Kita akan simak video-video yang telah masuk ke MTA Indonesia. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiah dari cabang Samarinda. Pak Amir, saya mau tanya, bagaimana caranya konsisten menjalankan sholat tarawih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Hadiah Samarinda. Ya, iya. Bagus sekali kalau kita bisa mengikuti tarawih ya. Tapi jangan bercanda ya dalam tarawih ya. Anak-anak biasanya suka bercanda itu dalam salat tarawih itu. Karena kita sedang konsentrasi menghadap Allah SWT dalam bulan suci Ramadan itu. Supaya kita dapat berkah dalam bulan suci Ramadan itu kita ikut salat tarawih. Jadi kita kalau mengerti bahwa kita akan menyembah wujud yang maha agung pencipta kita, maka kita pasti ikut dengan jamaah sama-sama bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui salat itu. Iya. Tadi kan saya sempat singgung masalah fenomena yang terjadi sekarang Pak. Jadi sholat tarawih itu cepat sekali Pak. Kalau kita lihat video-video yang beredar di media sosial tuh kadang-kadang di bawah 5 menit tuh selesai itu 20 rakaat. Ya nggak apa-apa lah itu belum mengerti ya. Iya. Tapi lama-lama insya Allah juga mudah-mudahan bisa mengerti tujuan daripada itu sholat tarawih itu sendiri. Baik Pak. Baik, jazakumullah. Selanjutnya silakan video berikutnya. Assalamualaikum Pak Amir, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya Irfan dari cabang Sanding. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana sih cara menyeimbangkan antara kesibukan sehari-hari dengan kegiatan di bulan suci Ramadan seperti sholat tahajud, sholat taraweh, dan itikaf? Mohon pencerahannya Pak Amir. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Irfan, Jemaat Sanding Pak. Iya. Gimana caranya kita menyeimbangkan antara kesibukan sehari-hari dengan ibadah di bulan Ramadan? Iya. Seperti itikaf, tarawih, tahajud, dan lain sebagainya. Iya. Memang dari satu tahun itu hanya 1 bulan khusus ya. Untuk berpuasa, melatih segalanya untuk kerohanian kita, baktian kita, dilatih ya, dicas ya dalam bulan puasa itu. Jadi memang bulan suci, bulan khusus ya, bulan yang istimewa ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bisa membagi waktu ya, membagi waktu, dan kita juga masih perlu urusan duniawi juga ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita bagi waktu dengan bijak. Saya rasa tergantung setiap orang membagi waktunya sesuai dengan situasi dan keadaan masing-masing. Nah, yang jelas bahwa kita bisa membagi waktu, bagaimana kita bisa
tahajud, bagaimana kita bisa ikut taraweh, bagaimana juga kita puasa juga tidak batal ya, dengan walaupun sambil kerja gitu kan. Kemudian kita baca istighfar dan sebagainya, sholawat di sambil bekerja dan seterusnya. Bagaimana kita bisa baca Al-Quran, itu semuanya bisa kita bagi waktu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Ta'ala kalau kita bisa membagi waktu bisa ambil semuanya. Tentu kecuali yang tadi ada sakit, ada ada perjalanan dan sebagainya, itu kan perjalanan misalnya itu kan dibolehkan tidak puasa tapi diganti dengan puasa lain hari lain begitu kan, itu kebijakan. Jadi kebijakan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu. Jadi sakit misalnya, sakit yang nggak boleh puasa kan sakit, ya tentu diganti dengan hari lain ya. Tapi harus bayar fidyahnya juga. Jadi memang tergantung kita masing-masing di dalam mengatur waktu ya. Waktu untuk, karena kita harus juga ingat bahwa ini adalah setahun sekali. 1 bulan Ramadan itu adalah khusus untuk menyucikan diri masing-masing. Untuk fokus juga banyak melatih diri ibadah pada Allah Ta'ala. Bahkan dikehendaki oleh petunjuk para khalifah kita bahwa bukan hanya kita bulan Ramadan berubah, tapi setelah bulan Ramadan pun amalan-amalan kita yang biasa bulan Ramadan bisa juga kita laksanakan di bulan lain. Itu sebagai penuntun lah untuk perbaikan berikutnya. Iya. Tadi saya ingin kembali lagi ke awal Pak, yang tadi Bapak sampaikan, tadi bulan Ramadan itu sebagai bulan latihan latihan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang bisa menjauhkan dari duri-duri tadi Pak ya. Duri-duri kehidupan. Duri-duri kehidupan ya. Iya. Kadang-kadang kan gini Pak, di bulan Ramadan ini kadang justru ada sebagian orang yang hanya fokus saja si ibadah gitu Pak ya. Dengan mengesampingkan mungkin hak-hak untuk keluarganya, pekerjaannya. Jadi ini mumpung di bulan Ramadan, mumpung pahalanya banyak, jadi saya fokus di masjid, ibadah, baca Quran dan lain sebagainya itu. Apakah itu memang diperbolehkan Pak? Mumpung ini sebenarnya ini hanya 1 bulan ini aja lah gitu. Jadi kan itu kan bukan bulan kematian. Itu adalah bulan kehidupan. Kehidupan. Itu jangan digambarkan bulan kematian. Kalau nggak bisa bagaimana, kasih makan sama anak-anak di rumah dan sebagainya ya banyak. Apalagi kita menghadapi Lebaran, anak-anak kesulitan pakaian yang baru dan sebagainya, karena sedang usaha. Jadi Allah Ta'ala sama bijak bahwa kita hukul ibadah dan hukul ibadah dua-duanya dilaksanakan. Dalam Ramadan itu kita dilatih juga sebetulnya bagaimana kita menjalankan hukulullah ya. Hak-hak Allah Ta'ala. Bagaimana juga kita hukul ibad. Bagaimana kita membayar zakat, fitrah dan sedekah kalau kita nggak ada usaha. Betul. Nah, itu seimbang ya antara kepentingan dunia dan kepentingan rohani, dua-duanya dijalankan, yaitu hukukullah dan hukukul ibad. Jadi memang harus seimbang ya antara duniawi dan juga rohani Pak ya. Iya. Baik, jazakumullah Pak Amir. Kita lanjut ke video berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizal Embran dari Jemaat Denpasar. Pak Amir, saya mau bertanya, bagaimana tips menjaga kualitas ibadah saat bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nizal Denpasar, gimana tipsnya menjaga kualitas ibadah di bulan Ramadan dan tentunya setelah bulan Ramadan? Iya. Tadi sudah kita jelaskan bulan suci Ramadan itu memang Allah Ta'ala menciptakan bulan untuk pelatihan ya, untuk latih terus dicas kembali. Jadi kalau kita ingin menjaga ibadah kita di dalam suci Ramadan itu, tentu kita harus mengenang itu bagaimana yang ditujukan Al-Quran di dalam surat Izajul Jatil bukan surat itu ya. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Fa'ama binikmati rabbika fahadis. Fa'ama binikmatika rabbika fahadis. Jadi kita harus mengingat-ingat, menyebut-nyebut adalah nikmat Allah Ta'ala. Jadi kita telah dijadikan Allah Ta'ala demikian rupa, banyak nikmat-nikmatnya, kita harus bersyukur. Dan rasa syukur itu muncul, kita harus tentu akan mencintai Tuhan kita yang menciptakan kita. Dan dengan penuh kecintaan itu maka nanti akan terjaga itu. Kalau kita ibadah dengan penuh kecintaan pada Sang Halik kita, Sang Pencipta kita, akan terpelihara tadi
namanya ibadah kita mantap lah gitu insya Allah ta'ala gitu. Demikian pula bukan hanya bulan suci Ramadan aja nanti. Tentunya bulan lain pun kita harus mantap iman kita ya. Hasil latihan dari bulan suci Ramadan itu. Jadi kita beribadah pada Allah Ta'ala penuh dengan kecintaan. Makanya ada doa juga yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa ma la balik hubbaka. Allahumma hubbaka haba ilayya min nasi ali wa ma barid. Itu ada satu doa yang dimana kita supaya kita mencintai Allah Ta'ala dan kita dicintai Allah Ta'ala dan kita supaya dicintai juga dengan amalan-amalan yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu doa jadi yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kecintaan itulah sebetulnya modal untuk menjaga segala keimanan kita, ketertiban kita dalam ibadah, apapun itu dasarnya kecintaan pada Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian ingin dicintai Allah Ta'ala, ikutilah amalan Rasulullah contoh tadi. Yang contoh yang oleh Rasulullah kan kita ikuti itu yang tadi memantapkan itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya. Jadi kita ingin dicintai Allah Ta'ala. Gitu, ya. Kita pun mencintai Allah Ta'ala akan dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu akan terjaga kalau kita dasarnya cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan paksaan. Bukan hanya kewajiban ya, tapi rasa cinta pada Sang Pencipta kita. Yang memberikan kenikmatan-kenikmatan. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Maka orang-orang tertentu kalau dia ingat sama kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada dirinya, pasti dia mencucurkan air mata. Itu yang nikmat ya. Iya. Jadi yang menarik sekali yang Pak sampaikan, di pondasi utama ibadah itu adalah cinta, Pak ya. Cinta. Kalau tanpa ada cinta mungkin ya hanya sekedar ibadah. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin yang menggelitik, gimana caranya menumbuhkan cinta kepada Allah Ta'ala itu Pak? Supaya fa'amma binikmati rabbika fahadis itu. Kita selalu mengingat-ingat, menyebut-nyebut kenikmatan Allah Ta'ala dari kita. Kita diberi bentuk yang bagus, diberi telinga, kuping dan sebagainya, rezeki dan seterusnya. Iya. Itu kita harus mengingat kenikmatan. Kita jadikan orang jadi yang tidak jadi orang yang kecil jadi orang gede, jadi dokter dan sebagainya itu kenikmatan. Harus kita syukuri. Kalau kita ingat pada kenikmatan itu, pasti kita meneteskan air mata. Begitu Allah Ta'ala, begitu murahnya, begitu ininya terhadap makhluknya ya, begitu bagusnya merencanakan kehidupan kita ini, sehingga muncullah kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amma binikmati rabbika fahadis. Itu kuncinya Pak ya. Ya mengingat, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik Pak Amir, jazakumullah atas penjelasannya. Selanjutnya silakan video berikutnya, pertanyaan dari anggota di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga. Ini anak saya, namanya siapa? Saman Ahmad. Dari cabang mana? Cabang Palu. Pak Amir, anak saya ingin bertanya, apakah benar di bulan Ramadan ini setan dibelenggu? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Ahmad dan anaknya Pak Salman ya dari cabang Palu. Katanya apakah benar setan itu dibelenggu selama bulan Ramadan ini Pak? Dibelenggu artinya bahwa setan itu kan kata Rasulullah dalam satu hadis, setan itu ada dalam aliran darah manusia. Dalam puasa itu setan-setan yang dari diri kita itu akan dibelenggu dengan menahan hawa nafsu, menahan amarah, ya. Terjadinya pembunuhan, terjadinya sesuatu yang buruk karena hawa nafsunya, amarahnya itu. Nah, waktu puasa ditekan dia, dibunuh dia. Jangan sampai bergerak itu setannya ada dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya kita sendiri yang bisa membunuhnya melalui puasa itu. Tapi kalau orang yang misalnya puasa masih membunuh juga ya itu belum tercapai puasanya. Yang dikatakan oleh Rasul itu percuma, hanya nahan makan saja. Oleh karena itu memang yang dimaksud dengan belenggu itu, bahkan sekarang ini kita kadang-kadang heran ya. Umat Islam itu puasa. Tapi kalau kita ke masjid sepatu hilang malah. Gitu kan, artinya tidak tercapai. Setannya nggak dibelenggu, nggak dibelenggu gitu kan, berkeliaran gitu. Makanya bulan suci Ramadan itu sebenarnya bulan suci itu bulan yang aman,
suci supaya selama bulan puasa itu kalau semuanya udah muslim, ya artinya sudah muslim ya. Walaupun belum muslim tapi sudah muslim perbuatannya itu aman, tentram ya gitu. Karena dibelenggu setan-setan itu. Ditahan, jangan sampai dia mukul orang, jangan sampai dia amarah, jangan sampai dia mencuri dan sebagainya. Tapi kalau yang masih mencuri juga belum tercapai, setannya masih berketayangan dalam dirinya. Jadi kata Rasulullah, setan itu ada dalam aliran darah manusia. Dan manusia itu sendiri yang bisa membelenggunya gitu. Iya. Baik. Jazakumullah Pak Amir atas jawabannya. Ini sedikit lagi saya tambahkan. Ya. Hajat Masih alaihissalam menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan adalah waktu penguatan spiritual sehingga pengaruh setan melemah bagi orang yang berpuasa dengan benar. Khalifatul Masih ke-5 Ayatul Tabligh Aziz menekankan bahwa jika seorang masih berbuat dosa di bulan Ramadan itu karena bisikan nafsunya sendiri, bukan dari setan yang dibelenggu. Gitu. Iya. Kesimpulan, setan memang dibelenggu, tetapi manusia masih harus berjuang melawan hawa nafsu dan kebiasaan buruk. Ramadan adalah kesempatan menguatkan diri dalam beribadah agar setan tidak mudah mempengaruhi kita setelahnya. Jadi ada diri kita sendiri, setan kita sendiri ya. Ya tadi ada dalam aliran darah kita. Darah kita. Kita Rasulullah begitu. Iya. Ya. Baik Pak Amir, jazakumullah atas penjelasan yang sangat lengkap sekali, yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya masih ada juga beberapa video lainnya, tapi sayang kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas kembali video-video dari para pemirsa MTA. Pemirsa setia MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali program Ramadan bersama Amir episode berikutnya selama bulan Ramadan. Jangan lupa pula saksikan program-program menarik lainnya yang disajikan khusus untuk Anda, terutama khutbah Jumat dari huzur kita yang tercinta, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahu Ta'ala Binasril Aziz, hanya di MTA Indonesia. Saya, Irfan Hafidhur Rahman, beserta kru MTA yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.